few moments later. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja bijaksana dan arif bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta kepada putri sulung. Namun, raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui dukun sakti bernama Nyi Ronde untuk meminta ramuan jahat. Ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terima kasih, Nek. Terimalah emas ini. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Hai Dek, ini gue bawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Ah, kakak, bisa saja. Terima kasih, kak. Ah, segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Iya, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Purbararang segera berlari mengadu ke raja atas apa yang terjadi pada Purbasari. Inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Ya sudah, aku serahkan semua tahtaku kepadamu, Purbararang. Terhasut oleh perkataan Purbararang, raja pun menyerahkan tahta kepada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Patih Uwak Bantara, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, sang patih membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir, Putri Purbasari. Tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih, Paman. Aku jadi merasa lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok hingga di suatu saat ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan, sepasang mata tampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam dan berekor panjang atau lutung. Ya, monyet. Monyet, jangan serang aku. Aku tak akan mengganggumu. Purbasari tersentak kaget. Lutung itu bisa berbicara. Aku sebenarnya Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Bayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Minda dengan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan. Hingga suatu bulan purnama, Lutung Kasarung nampak berdoa. Ternyata ia meminta yang kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar Lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air jernih, sejuk dan harum, dan menjadi sebuah telaga. Esok paginya, ketika matahari menyingsing, Lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Mencebur dan mandilah di telaga ini. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari pun menuruti perkataan Lutung. Ia segera menceburkan diri ke dalam telaga tersebut. Perlahan-lahan bintik-bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang. Wah, tubuhku telah kembali bersih. Terima kasih sekali, Lutung. Kamu sungguh baik. Ah, sama-sama, Tuan Putri. Suatu hari, Patih Uwak Bantara akan mengantarkan makanan ke Purbasari. Sampainya di pondok Purbasari, Patih dikejutkan oleh penampakan Purbasari. Putri, Anda telah sembuh, penyakit itu telah hilang. Iya, Paman. Ini semua berkat si Lutung. Ah, syukurlah. Berarti Tuan Putri bisa kembali ke istana.
Maaf Paman, sepertinya aku harus menolak ajakan Paman. Maksud Tuan Putri? Aku sudah betah untuk hidup di sini. Aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi, Tuan Putri, Raja pasti akan sangat merindukanmu. Mohon pertimbangkan lagi. Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersamaku kembali ke istana. Tentu saja, Tuan Putri. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang melihat penampilan adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Kamu kini sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk masuk kembali ke istana. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Purbasari nampak was-was, rambut kakaknya itu selalu lebih panjang. Hahaha, kita lihat siapa yang lebih baik. Benar saja, rambut Purbararang lebih panjang. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Seketika, rambut Purbasari tumbuh menjadi lebih panjang melebihi rambut Purbararang. Kau boleh saja memenangkan lomba ini, tapi berikutnya aku yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu, yang kalah harus pergi dari istana ini. Yang kedua, adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang yang telah memiliki tunangan, Raden Indrajaya, terkenal ganteng dan gagah tanpa percaya diri akan memenangkan lomba itu. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat pasangan Purbasari hanya seorang Lutung. Hahaha, pasangannya Lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaib, Lutung Kasarung berubah kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dengan Raden Indrajaya. Semua orang terninyuk melihat ketampanannya itu. Oh tidak, ini artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah Kak, tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih adikku, maafkan aku selama ini telah jahat padamu. Iya Kak, aku sudah memaafkanmu dari dulu. Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan kali ini. Sang kakak Purbararang bisa menerima penobatan adiknya. Hai. Putri Wat Nitro Purbasari Pripat akhirnya Podo menikah Sakolo Hampung Santet Heping Nitro dan mereka mengajak Ruawe teman-teman yang Astan lainnya dari Samyo Bebalangan Bantal Ingkang Winastan Gudha